Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, menerima gratifikasi senilai 2,5 miliar rupiah dari PT DMV. Dugaan tersebut terungkap setelah KPK memperoleh data transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam pemeriksaan lanjutan Operasi Tangkap Tangan. PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut aliran dana tersebut berasal dari setoran penukaran valuta asing selama periode 2025 hingga ke 2026. KPK menilai penerimaan uang itu tidak sesuai dengan profil Bambang sebagai hakim, sehingga diduga merupakan pemberian tidak sah dan masuk kategori gratifikasi. Kasus ini berawal dari OTT yang dilakukan KPK di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 7 orang, termasuk Ketua PN Depok 1 Wayan Eka Mariarta, dan sejumlah pihak dari PT Karabadisdaya. Setelah pemeriksaan intensif, KPK menaikkan perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kelimanya langsung ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 6 hingga 25 Februari tahun 2026, di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK. KPK menaikkan tersangka ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Dengan kecukupan 2 alat bukti dan juga keterangan yang lainnya, maka ditetapkanlah 5 orang, yaitu Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok, Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, kemudian Saudara ILH selaku Jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD, dan Saudari BR selaku Head Corporate Legal PT KD. Konstruksi dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Zubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolega kami dan rekan-rekan sekalian, para jurnalis yang selalu membersamai kami dalam pemberantasan tindak tahun 2023, PN Depok mengabulkan gugatan PT KD yang merupakan badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi ada beberapa badan usaha yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, salah satunya adalah PT KD. Dalam sengketa dengan masyarakat, yaitu sengketanya itu lahan seluas 6.500 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Putusan tersebut juga telah dilakukan banding dan kasasi dengan keputusan menguatkan pada putusan pertama di PN Depok. Jadi sengketa ini kemudian tanah seluas 6.500 itu menjadi haknya PT KD. Jadi tingkat pertama, kemudian banding dan juga sudah kasasi. Selanjutnya pada Januari 2025, berdasarkan putusan tersebut, PT KD mengajukan permohonan kepada PN Depok untuk melaksanakan pengosongan lahan atau eksekusi, ya, seperti itu. Namun hingga Februari 2025, eksekusi tersebut belum dilaksanakan. PT KD kemudian beberapa kali mengajukan permohonan eksekusi kepada PN Depok karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan oleh PT KD. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa jalur itu kan di Tapos itu berdekatan dengan atau masuk di wilayah puncak, sehingga tentu selain memiliki nilai ekonomis, lahan itu dan bisa digunakan untuk membangun, tentunya dimanfaatkan oleh PT KD ya, untuk pembangunan atau untuk bisnis. Di sisi lain, pihak masyarakat juga mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK atas putusan dimaksud pada Februari 2025. Jadi masih ada upaya hukum luar biasa, yaitu berupa peninjauan kembali yang dilakukan oleh masyarakat. Atas kondisi tersebut, dalam perkembangannya Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri ya atau PN Depok dan Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok meminta Saudara YOH selaku Jurusita di PN Depok bertindak sebagai satu pintu. Jadi di dalam beberapa percakapan
ya antara ketua PN dan wakil ketua PN itu meminta saudara IOH ini menjadi ujung tombaknya gitu ya, menjadi pintunya, jadi satu pintu urusan itu melalui IOH, maksudnya seperti itu. Yang menjembatani kebutuhan PT KD dengan PN Depok. Jadi kalau PT KD ini ingin berurusan dengan PN Depok, ya pintunya ada di IOH ini, seperti itu. IOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait dengan permintaan fee sebesar 1 miliar dari EKA dan BBG kepada pihak PT KD melalui saudara BER selaku Head Corporate Legal PT KD dalam percepatan penanganan eksekusi tersebut. Nah, di sini kan ada keinginan bersama ya, bertemunya dua keinginan bersama. Satu, PT KD ini menginginkan supaya secepatnya dilakukan eksekusi. Kenapa? Karena lahan seluas 6.500 ya, meter persegi ini akan segera digunakan, akan segera dibangun untuk kepentingan bisnis dan tentunya di satu pihak, ya, di pihak PT KD ini. Kemudian di pihak PN, nah tadi secara diam-diam ada kesepakatan di antara jurusitanya, kemudian saudara IOH ini, kemudian Pak WKPN dengan KPN-nya ada permintaan di situ. Jadi bertemulah. Nah, tentunya di pertemuan tersebut ada harga yang harus dibayar, gitu, ya. Jadi sebesar 1 miliar. Bahwa kemudian IOH dan BR bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, yang satu dari beberapa tempat berbeda. Gitu ya. Nanti kita punya gambar-gambarnya bisa kita saksikan bersama. Saudara EKA selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok diamankan, kemudian saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, saudara YOK selaku Jurusit dari PN Depok, saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD, saudara BER selaku Head Corporate Legal PT KD, saudara ADN selaku Pegawai PT KD, dan saudara Gun selaku Pegawai PT KD. Selain itu, tim KPK juga mengamankan beberapa bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah tas ransel warna hitam senilai 850 juta dari saudara YOH serta barang bukti elektronik. Jadi ini ada tren berbedanya. Beberapa waktu yang lalu ada yang pakai karung kan, uangnya nih. Kemarin ditaruh di kardus. Nah, yang ini di dalam tas ransel. Nanti kita lihat barangnya. Dalam pemeriksaan lanjutan, tim KPK juga mendapatkan data dari PPATK ya, bahwa saudara BBG juga diduga menerima penerimaan lainnya gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran falas senilai 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025 sampai dengan 2026. Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan stakeholder lain, dalam hal ini PPATK, untuk melihat dan melacak aliran dana dari para terduga ini. Dan kali ini diketahui bahwa dari saudara BPG ini juga ada aliran atau penukaran senilai 2,5 miliar. Tentunya ini tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan, sehingga kami menduga bahwa ini adalah pemberian tidak sah kepada yang bersangkutan. Seperti ini, sehingga kami menduga ini adalah bentuk gratifikasi. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri atau PN Depok, KPK menaikkan tersangka ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Jadi setelah melalui pemeriksaan, kemudian dilakukan ekspos pada tingkat kedeputian dan ekspos pada tingkat pimpinan, dengan kecukupan 2 alat bukti dan juga keterangan yang lainnya, maka ditetapkanlah 5 orang, yaitu saudara EK selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok, saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok,
kemudian Saudara ILH selaku jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD, dan Saudari BR selaku Head Corporate Legal PT KD. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merapati KPK. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 101 KUHP 2026, ya, Undang-Undang KUHP tahun 2025, Undang-Undang nomor 20 ya, tahun 2025. KPK juga telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap seorang hakim. Jadi ada ketentuan di pasal 101 itu bahwa untuk penahanan terhadap hakim itu atas izin dari Ketua Mahkamah Agung. Sebagai bentuk ketaatan kami penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, tentunya atas ketentuan di dalam KUHP baru ini, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ya, ini, maka yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, maka tentunya kami juga mengikuti mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung. Atas perbuatan terhadap Saudara EKA dan Saudara BBG bersama-sama dengan Saudara ILH dan Saudari BR bersama-sama disangkakan telah melanggar pasal 605 huruf A dan pasal 606 angka 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Ini sudah menggunakan KUHP baru tentang undang-undang hukum pidana untuk pasal Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Nah, di sini juga pasal 605 dan 606 ini juga ada penyesuaiannya di Undang-Undang nomor 1 tahun 2026.